mengajak adik-adik untuk berdoa. Dan kita sama-sama berdoa, mari siapkan hati kita, pikiran kita fokus, mari kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi ini Tuhan, kami anak-anak mengucap syukur Tuhan boleh pertemukan kembali dalam ibadah sekolah minggu online. Hari ini kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami, kiranya Tuhan sertai dari awal sampai selesai, kiranya setiap puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, dan semoga ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Ini doa yang kami akan kepadamu Tuhan, terpujilah namamu, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu kita mau memuji Tuhan. Alkitab buku terindah. Adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi ketemu dengan Kak Desi dalam sekolah minggu online kita hari ini. Nah adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya itu, adik-adik sekolah minggu yang sudah bisa membaca boleh menyiapkan Alkitab. Dan adik-adik yang belum bisa membaca boleh mengikuti sekolah minggu dengan seksama supaya juga tahu ceritanya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat duduk dengan tenang, agar kami dapat mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Boleh kami mengerti, terlebih Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong juga Kak Desi yang akan menyampaikan firman-Mu, agar boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sebelum Kak Desi memulai cerita hari ini, Kak Desi akan ngasih tahu nih, hari ini Kak Desi akan mencari hubungan antara udara dengan ketakutan. Wah, apa tuh Kak Desi? Adik-adik tahu nggak? Kalau kita bernafas, yang kita hirup adalah, ya betul, yang kita hirup adalah udara. Kita bernapas dengan udara. Nah sekarang adik-adik, siapa yang bisa memegang udara? Ada yang bisa melihat udara? Melihat wujud udara? Mana ya? Nah Kak Desi nggak melihat nih ada udara, tapi bisa dirasakan. Nah adik-adik, kita bernafas menggunakan hidung, dan yang kita hirup adalah udara. Kita nggak bisa melihat, tetapi kita dapat merasakannya, ada. Nah, tahu nggak adik-adik, ketakutan itu sama seperti udara ya. Tidak terlihat tapi ada, gitu. Tidak terlihat tapi ada. Nah, tahu nggak satu hal yang lebih dahsyat? Kita akan cerita melalui firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal 7 ayat 14. Kalau di Alkitab judulnya Yesaya dan Raja Ahaz. Nah, hari ini pembahasan kita antara dua orang ini, yaitu Raja Ahaz dan Yesaya. Ada apa ya? Nah, adik-adik, pada suatu hari Raja Ahaz adalah seorang raja yang memerintah di Yehuda pada waktu itu. Dia memerintah wilayah Yehuda beserta dengan bangsanya. Pada waktu itu, kerajaan Yehuda merupakan Israel bagian selatan. Nah, adik-adik, singkat cerita, pada suatu hari, kerajaan Ahaz yang sedang baik-baik saja, tiba-tiba dilanda oleh ketakutan adik-adik. Tiba-tiba dilanda oleh kekhawatiran, kesedihan. Ada apa ya adik-adik?
Ternyata pada waktu itu ketika ada yang menyampaikan kepada Raja Ahaz bahwa Raja Ahaz, kerajaan kita ini sudah dikepung oleh musuh. Kerajaan kita ini sudah siap diserbu oleh musuh. Musuh-musuh kita sekarang sedang berkemah di luar kerajaan, sedang menyusun strategi untuk menghancurkan kerajaan kita. Dan tentu bisa saja akan membunuh Raja Ahaz, membunuh rakyatnya, dan segala harta benda yang ada di kerajaan itu akan dirampas dan dihancurkan. Lalu Raja Ahaz semakin ketakutan adik-adik. Dia bingung harus bagaimana. Lalu adik-adik jangan salah, ternyata Tuhan mendengar, Tuhan melihat, dan Tuhan mengetahui apa yang sedang dialami oleh Raja Ahaz. Tuhan akhirnya menyuruh seorang nabi untuk menemui Ahaz. Siapakah nabi itu adik-adik? Tadi kita baca di judul cerita kita hari ini. Ya, betul sekali. Nabi Yesaya. Tuhan menyuruh Nabi Yesaya untuk datang kepada Raja Ahaz dan bilang, Raja Ahaz, jangan takut. Walaupun musuh sudah siap menyerang, walaupun musuh sudah siap menyerbu, tenang. Tenang Raja Ahaz. Ada Tuhan yang menyertai Raja Ahaz. Coba sekarang minta petunjuk kepada Tuhan. Minta pertanda kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan kasih tanda itu. Pasti Tuhan akan menolong Raja Ahaz. Tetapi kemudian karena terlalu takut, karena terlalu khawatir, dan karena terlalu sedih, Raja Ahaz sudah bingung. Raja Ahaz menjawab Yesaya dan bilang, aku sudah tidak tahu apa lagi. Aku tidak tahu mau bilang apa kepada Tuhan. Saya sudah tidak tahu mau gimana lagi. Lalu Yesaya mengatakan kepada Ahaz, Raja Ahaz, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha penolong. Kenapa kamu harus takut? Karena kamu tidak minta tanda. Sekarang Tuhan sendiri yang akan menyampaikan sebuah tanda kepada Raja Ahaz bahwa Tuhan selalu ada dan menyertai Raja Ahaz. Apa tandanya adik-adik? Yesaya menyampaikan bahwa seorang perempuan muda akan mengandung, akan hamil, dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Nah adik-adik, Immanuel artinya apa ya? Immanuel artinya Allah menyertai kita. Nah adik-adik, kemudian di bulan Desember ini akan sering kita dengar nanti Immanuel. Apa itu ya Immanuel? Ya betul, Immanuel adalah artinya Allah menyertai kita. Tapi adik-adik tidak hanya sampai di situ. Karena Allah menyertai kita dan seperti janjinya bahwa akan hadir dan akan lahir seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia. Nah siapa kira-kira ya adik-adik? Kita rayakan loh kelahirannya di hari Natal. Kelahiran siapa itu di hari Natal? Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Nah adik-adik, yang sudah dinubuatkan, yang sudah dijanjikan dari ribuan tahun yang lalu, bahkan melalui Nabi Yesaya, ternyata digenapi dengan kelahiran Tuhan Yesus. Dialah Immanuel yang kelihatan. Dialah Immanuel yang lahir dalam wujud manusia. Dialah Tuhan Yesus yang karena kasih Allah kepada manusia, karena kasih Tuhan kepada manusia, dia memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus, kemudian lahir dan kita rayakan di hari Natal sebagai simbol, sebagai bukti bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kita. Allah adalah Immanuel di dalam Yesus Kristus. Nah tadi di depan Kak Desi bilang bahwa hubungan antara ketakutan, udara. Nah apa yang lebih dahsyat adik-adik? Udara memang tidak kelihatan dan kita merasakan, sama dengan ketakutan ya gitu. Ketakutan tadi yang Kak Desi bilang, kita nggak bisa lihat, tapi ada waktunya mungkin kita akan merasa takut, waktunya mungkin kita akan merasa sedih, waktunya mungkin kita akan khawatir. Tapi ada satu yang lebih dahsyat yang tadi Kak Desi tadi bilang, bahwa Tuhan ada untuk kita adik-adik. Kita nggak bisa melihat Tuhan, kita nggak bisa melihat secara langsung Tuhan, tapi Tuhan selalu hadir, sama seperti udara yang kita hidup. Penyertaan Tuhan selalu ada. Penyertaan, kasih Tuhan selalu ada merangkul kita, selalu ada menyertai kita. Jadi kenapa kita harus takut ya adik-adik? Kenapa kita harus khawatir? Tuhan hadir loh, walaupun kita tidak lihat, tapi Tuhan selalu menyertai kita, melindungi kita. Makanya itu adik-adik tadi
Tuhan bilang mereka akan menamakan dia Immanuel, akan lahir seorang anak laki-laki. Nah, kita akan merayakannya nanti, kelahiran Tuhan Yesus. Nah, itu hanya kita merayakan adik-adik. Tetapi sebelumnya sudah ada. Berarti ya, kalau kita merayakan berarti sebelumnya sudah ada. Kelahiran sebelumnya sudah ada. Sekarang yang kita lakukan adalah merayakan. Tapi adik-adik ingat, bukan sekedar merayakan, bukan sekedar seru-seruan, misalnya pasang pohon Natal, ada kue Natal, atau sering ada yang dikasih baju Natal, atau sepatu baru, dan hal-hal lainnya yang baru di hari Natal. Bukan itu yang kita harus ingat dan yang kita mau kejar adik-adik, atau yang kita minta kepada papa mama. Tapi ingat, kelahiran Tuhan Yesus menandakan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Tuhan menyertai kita. Jadi ketika adik-adik takut, misalnya takut tidur sendirian, atau takut di kamar mandi sendirian, atau takut di sekolah, misalnya pengen bertanya, aduh takut jangan sampai diketawain, atau pengen menjawab ketika ditanya guru, takut nanti diketawain teman. Jangan takut adik-adik, ada Tuhan loh yang menemani adik-adik. Ada Tuhan yang menemani adik-adik ketika sedang takut, ketika sedang sedih, ketika sedang khawatir. Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Kasih Tuhan selalu ada buat kita. Jadi adik-adik gak ada alasan lagi ya buat anak-anak Tuhan untuk takut, untuk khawatir, atau untuk sedih, karena ada Tuhan yang selalu menyertai. Oke adik-adik, demikian cerita kita hari ini. Kita harus ingat bahwa apapun yang kita alami ketika sedih, khawatir, atau ketika bingung, jangan takut ya adik-adik. Datang kepada Tuhan, ceritakan kepada Tuhan di dalam doa adik-adik. Tuhan, aku sedih, Tuhan, aku takut, Tuhan, aku sedang khawatir. Tuhan ada bersama adik-adik. Tuhan akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jangan takut adik-adik, dan selalu ingat ada Tuhan yang menyertai adik-adik. Tuhan yang menyertai kita semua. Amin. Oke, cerita kita hari ini cukup sampai di sini, dan kita akan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh dikuatkan kembali bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai kami, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Karena itu kami tidak akan takut, kami tidak akan bimbang dan khawatir, dan kami hanya akan datang memohon dan meminta kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan dan mengingat semua yang indah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, nah cerita hari ini sekaligus juga akan menjadi aktivitas kita adik-adik, dan sekaligus menjadi ayat emas kita. Nah, ayo kita buka Alkitab. Ayat emas kita hari ini akan diambil dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 1 ayat 23b. Kira-kira apa ya? Ada yang sudah menemukan? Dari Matius pasal 1 ayat 23b. Nah, kita baca bersama-sama ya. Adik-adik boleh mengikuti Kak Desi. Oke. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, oke adik-adik, ini ayat emas kita akan sekaligus menjadi aktivitas adik-adik ya. Aktivitasnya adalah menghafalkan ayat emas kita hari ini. Kalau begitu sekali lagi ya adik-adik. 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23b. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini, aktivitas dan ayat emas kita. Sampai jumpa di minggu depan ya. Dah, God bless. Nah adik-adik, kita udah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan kita untuk Tuhan. Nah
Nah, sambil kita memberikan persembahan kita, adik-adik, caranya udah hafal ya, seperti biasa kasih ke papa mama. Nanti papa mama yang bawa ke gereja. Nah, adik-adik sambil memberikan persembahan kita, mari kita mengangkat satu pujian bersyukur kepada Tuhan. Sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas anugerah Tuhan Yesus. Tuhan telah menganugerahkan kita mama papa, oma opa, kakak, adik dan juga teman-teman, kakak-kakak guru sekolah minggu, kakak-kakak guru-guru yang di sekolah yang selalu mengajarkan kita kebaikan, yang selalu menjaga dan menolong kita. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai dan kita mau menyanyi pujian God is so good. Adik-adik boleh berdiri ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau selalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk selalu melakukan firman-Mu untuk menjadi anak-anak yang baik. Tuhan, hari ini kami mau berdoa buat adik-adik sekolah minggu dalam pertumbuhan, dalam studinya. Tuhan yang akan menolong, memberkati mereka, memberikan sukacita, kesehatan dan kekuatan yang baik. Berdoa buat mama, papa, oma, opa yang selalu mendampingi kami, selalu menjaga kami. Tuhan berkati juga mereka, karuniakan kesehatan dan umur yang panjang. Tuhan berdoa buat kakak-kakak guru sekolah minggu, berkati dalam pendidikan, berkati dalam pekerjaan, dan terlebih Tuhan berkati di dalam pelayanan adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tak lupa Tuhan, kami berdoa buat persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Tuhan terima dan berkati sehingga boleh digunakan untuk pelayanan sekolah minggu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa